Upin Ipin kat TV sana cakap bahasa apa? Melayu Malaysia kah atau Indonesia? Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Malaysia dia. Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius, Mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Cerita. So, si Arifin keluar 2008, lepas tu Malaysia beli. Tapi Upin Ipin ditayangkan di Malaysia 2007. Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Karena Upin Ipin di Indonesia ini sangat terkenal. Saya bisa pastikan bahwa semua golongan umur pasti mengenal Upin Ipin. Hah? Kartun Upin Ipin itu milik Indonesia, diklaim sama netizen Indonesia. Bukan, Upin Ipin milik Malaysia, bukan Indonesia. Kartun tuh dihasilkan oleh Leskopat Production, syarikat animasi Malaysia yang berpangkalan di Shah Alam. Walaupun populer kat Indonesia, hak cipta dan produksi asal memang daripada Malaysia. Asal jiplak lah nesen Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Bikin panas orang Malaysia. Abang baju putih ini klaim Upin Ipin asli Indonesia. Emang iya macam itu. Ini Upin Ipin asli daripada Indonesia para sahabat. Bahkan mereka mengatakan yang karya anak bangsa Indonesia yang tidak disetujui untuk produksi di Indonesia katanya para sahabat. Ini malah dijual ke Malaysia. Asal usulnya kata abang pakai baju putih ini para sahabat. Ini bikin geram buat netizen Malaysia. Dia yang mungkin kalau dekat di media sosial kan, kenapa selalu dikaitkan dengan Malaysia macam itu. Bahkan Upin Ipin ini memang mencari duit dekat Indonesia, dekat siaran televisi Indonesia, dekat YouTube para sahabat, dekat Indonesia, bahkan dekat movie-movie pun tentang juga movie-movie yang ada dekat di Indonesia, bioskop-bioskop, wayang-wayang macam itu. Memang Upin Ipin ini memang tenar dekat di Indonesia. Kenapa setelah tenar? Bahwasanya ada juga pernyataan Malaysia film Upin Ipin mesin penghasil duit kepada Indonesia macam itu para sahabat. Ada pernyataan semacam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita ulas sedetail mungkin. Mas Farhan akan gabungkan beberapa video, kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Malaysia dia. Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius, Mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Berarti dijual ke Malaysia. Ceritanya gini, 2008. 2008 itu kan ketika kita di televisi masih banyak film-film anak yang menggunakan real artis. Bukannya 2007 sudah tayang ini? Terus ada lagi Dora Dawati, itu kan masih itu. Teman-teman dari Jakarta dan Bandung itu membuat sebuah animasi yang bersih, ditawarkan ke TV-TV. Upin Ipin ini. Awalnya bukan Upin Ipin, si Arifin. Arifin katanya. Tapi orangnya sama begini. Dua orang itu tadi, satu orang satu. Oh. Tapi si karena nanti Arifin. permintaan dari baru produksi dia yang baru dimodifikasi. di-split lah gitu, diimprove. Warkan ke TV-TV ternyata nggak mau. ada yang mau karena pada waktu itu yang terkenalnya ada orang aslinya. Iya, dan harga jualnya masih dikira tinggi. Nah, setelah di sana dibeli sama si Malaysia. Akhirnya ditunggu dulu 2-3 tahun ketika sudah redup yang karakter real tadi. Karena udah pada tua dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Mau. So, si Arifin keluar 2008, lepas tu Malaysia beli. Tapi Upin Ipin ditayangkan di Malaysia 2007. Betul. Yang waras saja ya. Susahnya jadi orang Malaysia ni. Tu belum lagi yang lagu Hello Kuala Lumpur. Dakwaan ciplak kedutaan Indonesia sahkan lagu Hello Kuala Lumpur. Dia buat naik di India. Yang buat tu bukan orang Malaysia pun. Dah kena fitnah. Yang ni pun kena lagi. Dan saya bukan nak salahkan warga Indonesia, tapi
I tak tahu kenapa segelintir kecil orang Indonesia Segelintir yang kecil. ada akaun follower yang ramai, dia mesti akan buat benda-benda yang nak gaduhkan Malaysia di Indonesia. Kenapa By the way, kau ada 1.7 subscriber tau, tapi kau boleh post video yang dia punya fakta tak? Betul. Fakta hoax. Ini cerita betul. Boleh tanya David. Masa saya nak buat Ini dia Lekopak pembuat ni, yang orang mempunyai pertama studio. saya jumpa, David. Lekopak. Saya yang orang pergi tak tahu ni. studio David dengan isteri saya dan saya tunjuk saya nak buat animasi. David cakap saya tak faham macam mana. Dia tak nak. Tapi bila saya dah meletup semua, dia datang. Saya cakap dulu saya suruh mau kasih itik, keluar telur mas, you tak nak jaga. Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Upin-upin Indonesia ini kayak gitu. Jelek upin-upin Indonesia. Itu upin-upin Indonesia itu para sahabat. Kayak gitu. Upin Ipin memang sudah jadi fenomena besar terkenal di Malaysia, tapi lagi menggila di Indonesia. Ramai orang Indonesia rasa yang Upin Ipin ni kepunyaan Indonesia, walaupun ia diproduksi oleh Lekopak, studio animasi dari Malaysia yang bermula sejak tahun 2007. Pasaran kat Indonesia jauh lagi besar. Malaysia cuma ada 30 juta penduduk. Indonesia pula ada 300 juta penduduk. Kalau 10% budak kecil Malaysia tengok, sikit je. Kalau 10% budak Indonesia tengok, dah 8 kali ganda. Betul. Pasaran pun budak-budak dulu pun 2007, 2009 tengok. Lagi ramai penonton, lagi besar potensi duit masuk. Rating TV, YouTube, jualan merchandise, view TikTok, licensing. Dari awal lagi, projek Upin dan Ipin memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia luar. Sebab tu, bila tengok Upin dan Ipin, memang penuh dengan elemen kehidupan Melayu. Dari cara bercakap, makanan kampung, permainan budak-budak, sampailah nilai agama. Di Indonesia pula, tak banyak animasi yang dapat sokongan sebesar ini. Jadi tak hairanlah kenapa Upin Ipin boleh jadi kartun kebangsaan di sana walaupun bukan produk sendiri. Kalau bab digital pula, Upin Ipin ni dah memang gah. Di YouTube je, diorang ada berjuta-juta subscriber dan satu episod boleh cecah berjuta-juta tontonan. Di TikTok dan Instagram pun sama. Potongan video Upin dan Ipin selalu viral. Orang remix, parodi, lip sync, macam-macam. Berak kat mana Ini upin-ipin Indonesia ini. Mana je lah. Sini pun jadi. Dan penonton terbesar datang dari, Indonesia. Antara cabang buat duit Upin dan Ipin datang dari saluran YouTube. View dari Malaysia untuk satu video 1 ke 2 juta tontonan. Tapi view dari Indonesia 10 hingga 20 juta tontonan. Dekat Malaysia, Upin dan Ipin ditonton. Tapi bukan semua rumah tengok setiap hari. Dekat Indonesia, ada kawasan yang anggap macam kartun nasional. Kadang-kadang sampai jadi bahan meme, remix TikTok dan budaya pop. Sana pergi main. Ini Upin Indonesia itu, buatan itu. Baik, Opa. Penggunaan bahasa Melayu dalam Upin Ipin tak jauh beza dengan bahasa yang orang Indo faham. Banyak perkataan senang tangkap walaupun ada yang tak sama tapi masih familiar. Jadi berkata, kita tengok 5 sebab kenapa Upin Ipin boleh terkenal dekat Indonesia. Yang pertama, Upin Ipin masuk Indonesia tahun 2008. Dari kecil sudah menonton. Macam mana susu daripada petani? Itu pun tak tahu. Bukan tak tahu. Sampai hafal. Sama lah tu. Macam ni. Ingat kan? Mari jual. Upin Ipin kat TV sana cakap bahasa apa? Melayu Malaysia kah atau Indonesia? Yuk kita dengar. Cakap Melayu. Menanti. Ada hadiah. Dapat juga. Tak payah. Korang bukan tahu pasal mata. Nah, jadi tetaplah bahasa Melayu. Cuma ada translate-nya tadi dia, ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi kalau macam kita di sini, tak perlu tengok translate lagi. Kerana itulah bahasa kita. Ini alasan
alasan kenapa Susanti nggak perlu lagi balik ke Indonesia. Jadi, Susanti akan pulang ke Indonesia terus? Iya, Cikgu. Di Upin Ipin, Susanti itu adalah salah satu karakter yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Susanti pindah ke Malaysia karena papanya Susanti pindah kerja ke Malaysia. Nah, tapi kira-kira suatu hari nanti Susanti bakal balik ke Indonesia atau lebih pilih menetap di Malaysia ya? Kayaknya Susanti bakal susah deh buat balik ke Indo. Pertama, Susanti udah punya circle pertemanan yang gak toksik. Kita tahu sendiri kan Susanti itu adalah anak yang baik dan dia itu udah dapet temen yang sefrekuensi yaitu Mei Mei. Susanti belum tentu bisa nemuin temen-temen yang ada kayak di Tadika Mesra. Yang kedua, walaupun tinggal di kampung durian runtuh, tapi kehidupannya Susanti ini tergolong sejahtera dan nyaman. Bayangin nih kalau Susanti balik ke Jakarta pasti susah banget buat beradaptasi dengan kerasnya Jakarta. Tapi yang paling penting dengan adanya keberadaan Susanti di Malaysia menunjukkan adanya hubungan persahabatan yang kuat antara Malaysia dan Indonesia. Cuma gimana menurut kalian, setuju Susanti balik ke Indonesia atau menetap di Malaysia? Nama asli Upin yaitu Arifin bin Abdul Salam. betul. Tahu mereka. Nama asli Ipin yaitu Arifin bin Abdul Salam. betul. Nama asli Kak Ros yaitu Nur Roselia Salam. betul. Nama asli Opah yaitu Siti. betul. Nama asli Tok Dalang yaitu Haji Isnin bin Khamis. betul. Nama asli Mail yaitu Ismail bin Mail. betul. Nama asli Fizi yaitu Muhammad Al-Afisi. betul. Nama asli Meme yaitu Xiao Memeng. betul. Dan terakhir, nama asli Ijat yaitu Muhammad Izzat Ngatiman. betul. Selesai. Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Karena Upin Ipin di Indonesia ini sangat terkenal. Saya bisa pastikan bahwa semua golongan umur pasti mengenal Upin Ipin. Bahkan saya bisa katakan bahwa Upin Ipin ini juga menemani saya dalam masa remaja saya. Saya ingat dulu saya menonton Upin Ipin di rumah kawan saya itu pada musim Ramadan. Itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Dan itulah pertama kalinya saya menonton Upin Ipin. Jadi, walaupun sudah ditayangkan di televisi Indonesia, CD atau DVD Upin Ipin di pasar malam ini sangat laris manis. Populer sekali Upin Ipin, walau di kalangan CD dan DVD kopi saja. Dimana yang kita tahu sekarang untuk penjualan CD atau DVD kopi ini adalah ilegal ya, karena saat itu belum populer yang namanya YouTube untuk bisa diputar atau diakses kapan saja. Jadi banyak yang menjual CD atau DVD Upin Ipin ini sehingga orang Indonesia pun bisa memutarnya kapan saja. Populernya Upin Ipin sampai membuat beberapa anak Indonesia ini juga paham sedikit demi sedikit kosakata dalam bahasa Melayu. Pernah ada anak kerabat sampai bisa bercakap, mainan jadi bersepah-sepah. Ibu bapaknya pun heran, dari mana si anak tahu kata bersepah-sepah? Tidak lain dan tidak bukan, pasti dari Upin Ipin. Terbawa. Di Indonesia, Upin Ipin ditayangkan dengan full subtitle. Saya sampai sekarang pun masih melihat Upin Ipin dengan subtitle. Karena bagi saya masih ada beberapa kosakata ataupun kalimat yang saya masih kurang paham. Jadi saya selalu melihat subtitle ketika menonton Upin Ipin. Saya yakin teman-teman yang traveling ke Indonesia ketika berjumpa dengan orang Indonesianya akan try hard untuk coba cakap Melayu dengan menambahkan semua kata dengan huruf I. Pun sebaliknya, traveler Malaysia bila datang ke Indonesia akan try hard untuk cakap Indonesia. Lu gue. Sempat dulu ramainya Upin Ipin, banyak kedai baju di Indonesia menjual baju gambar Upin Ipin, bag alat sekolah Upin Ipin, ada juga jual balon Upin Ipin, selipar Upin Ipin, semuanya Upin Ipin. Karena anak-anak Indonesia sampai sekarang pun masih suka Upin Ipin. Fanatismenya orang Indonesia, ini khusus yang dewasa, tadi anak-anak ya, fanatismenya orang Indonesia dewasa terhadap Upin Ipin ini sampai di tahap kreativitas tingkat tinggi. Pasti teman-teman sudah pernah lihat konten orang Indonesia, mulai dari meme Upin Ipin, tim Kak Ros dengan Abang Is, atau ada yang tim Kak Ros dengan Badrul, tim Opah dengan Tok Dalang, sampai yang paling parah adalah teori konspirasi
bahwa kisah Upin Ipin adalah hayalan opah saja. Aslinya Upin Ipin sudah meninggal katanya. Itu adalah konspirasi semuanya. Tapi begitulah kisah Upin Ipin, sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Tidak kira umur. Populernya Upin Ipin sampai direspon oleh rumah produksi Upin Ipin itu sendiri, sehingga menghadirkan karakter Susanti. Susanti hadir pertama kali sekitar tahun 2009. Susanti adalah teman mainnya Upin Ipin dan juga teman sekolahnya Upin Ipin. Karakter ini sering menjadi pemersatu netizen Indonesia dan Malaysia. Jika ada suatu masalah antara Indonesia dan Malaysia, netizen Indonesia siap untuk memulangkan Susanti ke Indonesia. Apapun Indonesia, Malaysia sahabat untuk selamanya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya memang Upin Ipin ini para sahabat memang melepas ruas dekat popularitasnya para sahabat dekat Indonesia memang. Dan Mas Farhan budak-budak dulu ya. Mas Farhan kan lahir 1997. Ini 2028 pula. 2008 Mas Farhan ini mungkin masa itu mak bapak Mas Farhan masih belum punya television, belum punya TV macam itu. Jadi ada orang kaya dekat jiran Mas Farhan itu yang punya television. Bahkan kalau dulu ini kalau ada orang kaya ada punya television, kita itu excited, bersemangat untuk menonton Upin Ipin. Pernah satu ketika Mas Farhan nak pergi ngaji. Ini aku ingat masa dulu. Nak pergi ngaji, biasa kan kalau pergi ngaji kan sore-sore macam itu. Bukan tengah hari ya. Nak hampir petang lah macam itu. Pukul 5 lah kalau dekat Indonesia, pukul 5 kan azan pukul 6 habis maghrib itu kita baru ngaji macam itu dekat surau-surau macam itu. Masa tu aku jemput kawan aku yang nak pergi ngaji bareng macam itu. Lepas itu para sahabat, dia tengok kartun Upin Ipin. Aku menengok pula dekat sana. Senang nengoknya sampai lupa bahawa kita ada kegiatan untuk ngaji ke surau para sahabat. Tiba-tiba mak bapak aku datang Mas Farhan. Mas Farhan, mak bapak aku datang. Kau tak pergi ngaji ke? Habislah aku dihantam sama bapak aku para sahabat. Gara-gara tengok Upin Ipin. Sampai terlupa macam itu. Jadi bahkan sampai sekarang pun ada yang mengatakan dari saking populernya dekat di Indonesia film Upin Ipin ini para sahabat, ada sebuah kemunculan video bahwasanya Upin Ipin ini yang membuat alur cerita katanya daripada Indonesia. Dari Indonesia mana? Ini menunjukkan alur cerita tentang keagamaan, tentang kehidupan sehari-hari orang Melayu dekat Malaysia, dan juga tentang memperkenalkan adat dan budaya orang Malaysia para sahabat. Ini yang ada dalam Upin Ipin. Hari bulan puasa pun ada macam itu. Seperti Uncle Mutu, dan mereka mengatakan Uncle Mutu ni kan kedai mamak macam itu. Kalau bulan puasa, hari-hari, siang-siang tak boleh makan macam itu. Nanti ada Jais datang kat sini ya. Kalian nak tangkap macam itu. Aku tengok dalam video Upin Ipin dalam sinema macam itu para sahabat. Ini menunjukkan karakter Melayu banget pokoknya. Dari mana yang mengatakan 2028 katanya, 2008 ini dijual ke Malaysia dan juga dijual balik ke Indonesia macam itu. Tak ada. Upin Ipin itu sudah rilis di tahun 2007 macam itu para sahabat. Memang populer dekat Indonesia. Bahkan anak Mas Farhan, mereka bercakap Upin Ipin, cakap Melayu lah, bukan cakap Upin Ipin. Kan Upin Ipin cakap Melayu. Hari-hari tengok video Upin Ipin. Ini kalau anak Mas Farhan sekarang, dia tak main phone para sahabat. Saya tak bagi. Kalau tengok television boleh lah, tengok Upin Ipin macam itu. Kalau tengok phone ini nanti mata dekat terlalu dekat nanti rusak macam itu. Mata mereka nanti akan buram macam itu. Jadi Mas Farhan tak perbolehkan. Jadi tengok television, tengok Upin Ipin macam itu. Jadi tak ada ya para sahabat. Itu hoax ya bahwasanya netizen Konoha yang menyebarkan berita tersebut bahwasanya berasal daripada Indonesia. Hoax. Sudah kita tonton videonya bahwasanya memang asli berasal daripada Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.